ujung-ujungnya apa sih muaranya? Orang mau jadi pejabat kek, mau jadi gubernur kek, jadi menteri kek, ujung-ujungnya semua apa? Perut Pak, isi perut. Semua orang hidup punya tujuan, kerja juga. Sekolah untuk kerja. Kerja apa? Untuk cari makan, untuk isi perut. Politikus apa? Jadi dapat gaji dari negara, isi perut. Cuman yang saya suka sedih. Saya ditawarin nyalek berapa kali oleh Pak Erlangga. Dengan segala hormat saya tolak. Jabatan-jabatan juga saya bilang saya tolak. Terus dalam 2 minggu kemarin dari beberapa petinggi ada 2 orang yang ngomong bahwa saya dicalonkan untuk kepala daerah, terus dicalonkan wakil kepala daerah, terus bahkan 2 minggu kemarin ketemu Pak Erlangga. Yang bersangkutan masih ngomong, Pak, si Yusuf kenapa nggak diiniin? Terus Pak Erlangga bilang, ya nanti di Jakarta dia duet dengan kawan kita juga, seorang kepala daerah katanya untuk di sini. Gimana? Jadi nggak nih buat DKI? Wah jadi Pak katanya. Saya bilang, Pak ampun jangan. Saya bilang. Terus udah teman saya pulang, terus saya makan sama Pak Erlangga. Beliau tanya, kenapa sih lu nggak mau? Saya bilang gini Pak. Yusuf Hamka, revaluasi itu biasa kita dikaitkan dengan aset tetap lah ya. Yang dimiliki oleh Yusuf Hamka itu nyaris nyampe 100 triliun. Wow. Ini bisa beli pulau sendiri. Dan dia dengan tegas bilang bahwa dia tidak mau menjegal Anies. Jadi kalau bahasa saya ini, Yusuf Hamka tolak cawe-cawe jegal Anies. Ketika yang lain bertubi-tubi mencoba dengan berbagai cara untuk cawe-cawe menjegal Anies, Yusuf Hamka justru menolak cawe-cawe jegal Anies. Jangan-jangan makin kesini makin terang-terangan juga Yusuf Hamka dukung Anies ya, mudah-mudahan. Tapi minimal ada statement yang bagus. Ketika kita tahu ada oligarki di belakang orang-orang yang ingin menjegal Anies, di sini ada orang yang sangat kaya raya, ya, tapi dengan tegas menolak untuk menjegal Anies. Pertama, saya nggak pernah mimpi jadi pejabat, Pak. Dan nggak kepengen jadi pejabat. Jujur, walaupun pejabat punya kuasa. Apa alasannya? Pejabat kan 2 periode, Pak. Kalau pengusaha kan mau 10 periode kagak apa-apa, saya masih bercandain dia. Saya nggak kepengen jadi pejabat. Saya akhirnya bilang sama Pak Erlangga, Pak, 1, kalau lu suruh gua kompetisi sama teman gua nggak mungkin mau. I never betray my friend. Saya tidak pernah mengkhianati teman saya. Saya bilang. Terus misalnya Pak, maaf Pak, saya bilang, kalau pilkada nanti, Pak Anies misalnya nggak lanjut ke presiden, Pak Anies jadi gubernur, dia running gubernur, saya berkompetisi dengan Pak Anies, saya nggak pernah mau, karena Anies not just only my friend, that's our friend loh Pak, jadi teman Pak Erlangga teman saya, jadi nggak mungkin saya berkompetisi sama Anies Pak, saya bilang gitu. Ya, Yusuf Hamka kita tahu ya, beliau ini mu'alaf dan dimu'alafkannya oleh Buya Hamka. Diberikan nama Hamka itu dari Buya Hamka. Dan sekarang kita tahu juga beliau dikenal sebagai raja tol. Duitnya duit sendiri lagi ya. Pakai duit sendiri, bukan pakai duit pemerintah yang dikasih duit oleh pemerintah kemudian ngerjain proyek. Bukan, duitnya duit sendiri. Luar biasa ini. Nah, tapi sebelum kita masuk pada bagaimana seorang Yusuf Hamka yang sebenarnya ternyata adalah, tadi saya sebutkan bahwa dukungan Anies ini bertubi-tubi datang bukan hanya dari kalangan tengah, tapi juga dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Didukung untuk jadi pesaing Anies Baswedan oleh Erlangga Hartarto. Jawaban milioner Yusuf Hamka bikin salut. Dikutip dari Hops.id, selain terkenal sebagai pengusaha, Yusuf Hamka telah aktif sebagai anggota Partai Golkar sejak era Adam Malik hingga kini.
Nggak heran Yusuf Hamka mengenal dekat para petinggi parpol, termasuk Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia. Pengusaha yang akrab disapa Babah Alun itu aktif dalam dunia politik sekaligus sosial. Yusuf Hamka pernah menjadi bendahara tim kampanye nasional Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Sukses dalam bisnis dan politik, bos jalan tol tersebut berkali-kali ditawari untuk menjabat. Bahkan Airlangga Hartarto langsung yang mendukungnya. Cuma yang saya suka sedih, saya ditawarin jadi caleg beberapa kali oleh Pak Airlangga. Dengan segala hormat saya tolak. Jabatan-jabatan juga saya tolak terus, kata Babah Alun dikutip dari YouTube Curhat Bang Denny Sumargo pada Senin 5 Juni 2023. Pengusaha mu'alaf yang dikenal dermawan dan rendah hati itu tidak yakin dapat memegang amanah sebagai pejabat dengan baik. Meski begitu, dia mendengar dari beberapa petinggi kalau dicalonkan sebagai kepala daerah hingga wakil kepala daerah. Airlangga berkata, iya entar di Jakarta dia duet dengan kawan kita juga, seorang kepala daerah. Kawan kita juga, gimana nih jadi nggak buat DKI? Katanya menirukan ucapan Ketum Golkar. Usulan itu ditolak Babah Alun. Saya bilang gini, Pak, pertama saya nggak pernah mimpi jadi pejabat dan nggak kepengen jadi pejabat. Jujur, walaupun pejabat punya kuasa. Alasan lainnya dia enggan berkompetisi dengan teman sendiri. Saya hanya bilang sama Pak Airlangga, satu, kalau lo suruh gue kompetisi sama teman gue nggak mungkin mau. I never betray my friend. Saya nggak mau mengkhianati teman saya. Yusuf Hamka lalu menyoal Anies Baswedan. Misalnya, maaf, saya kalau pilkada nanti, Pak Anies misalnya nggak lanjut jadi presiden, Pak Anies jadi gubernur, dia running gubernur. Saya berkompetisi dengan Pak Anies, saya nggak pernah mau, karena Anies not just only my friend. That your friend loh Pak, jadi nggak mungkin saya berkompetisi sama Anies. Puluhan tahun menjadi anggota Partai Golkar, dia punya pengalaman unik saat peristiwa lapangan Banteng di tahun 1982. Pengusaha bernama asli Jau Alun atau Alun Joseph itu pernah ditangkap. Saat itu pecah kericuhan antara massa P3 dan Golkar. Setelah mengamankan kampungnya dari amukan massa, Babah Alun malah ditangkap. Dibawa 10 mobil. Gue bilang, gue salah apa Pak? Kok gue ditangkap ya? Katanya saya yang gerakin. Gerakin apa? Gue amanin kampung gue. Aksi Yusuf Hamka yang mengamankan kampung dari amukan massa mendapat dukungan dari masyarakat sekitar. Tapi surat pernyataan tersebut belum cukup untuk mengeluarkannya dari buoy. Saat itu dia mendapat pertolongan dari Adam Malik. Kakak saya kontak Ibu Adam Malik, masih wapres. Akhirnya Bu Adam kirim kolonel polisi ajudannya. Ibu Ratna datang ke sana. Yusuf Hamka nggak mungkin terlibat kampanye ganyang Golkar. Karena 3 hari lalu baru kampanye Golkar di Medan buat kami, ucapnya menirukan si ajudan. Setelahnya dia dibebaskan, akhirnya saya dilepasin, kemudian saya keluar. Tahu-tahu dapat telepon diajak Pak Adam ke Istana Bogor, kasih ceramah di depan ulama Jawa Barat, menjelaskan situasi menenangkan semua. Nggak heran Yusuf Hamka mengenal dekat para petinggi parpol, termasuk Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia. Pengusaha yang akrab disapa Babah Alun itu aktif dalam dunia politik sekaligus sosial. Yusuf Hamka pernah menjadi bendahara tim kampanye nasional Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Sukses dalam bisnis dan politik, bos jalan tol tersebut berkali-kali ditawari untuk menjabat. Bahkan Airlangga Hartarto langsung yang mendukungnya.